Arto mana ya? Tumben banget dia lambat kumpul di base camp. Tahu juga nih si Arto, biasanya dia yang paling cepat datang ke sini. Iya, aku udah gak sabar banget mau cerita ke Arto apa yang kita lakuin ke Ajeng tadi. Sama, aku juga udah gak sabar banget. Ada apa nih ketawa-ketawa? Kayaknya pembahasannya seru banget nih. Gimana gak seru? Lo harus tahu sesuatu. Iya Arto, lo harus tahu tentang Ajeng. Hah? Tentang Ajeng? Kenapa lagi perempuan itu? Dia ngata-ngatain kalian lagi ya? Enggak dong, justru kami yang habis kasih dia pelajaran biar dia kapok. Iya Arto, betul yang dibilang Tasya. Tadi kami habis kasih pelajaran untuk si Ajeng. Hah? Seriusan kalian kasihkan dia pelajaran? Sok-sok gak tahu aja lah. Padahal tadi gue ngintip pas mereka kasih pelajaran ke Ajeng. Iya, tadi kami kasih dia pelajaran sampai dia nangis. Kalian mau nggak lihat Ajeng lebih hancur lagi? Gue punya rencana baru nih. Mau dong, rencana apa tuh? Ya Arto, rencana apa? Gini, sekarang kan Ajeng tinggal sama tantenya. Gimana kalau kita laporin aja Ajeng ke tantenya? Kita bilang kalau Ajeng itu suka ngata-ngatain kita yang nggak baik. Gue setuju, ide bagus tuh. Gue baru tahu kalau Ajeng nggak tinggal sama orang tuanya. Iya, gue juga baru tahu. Kirain si Ajeng tinggal sama orang tuanya. Enggak, Ajeng di sini tuh tinggal sama tantenya. Orang tua Ajeng tuh nitipin Ajeng ke tantenya karena orang tuanya lagi merantau ke Kalimantan. Yang kalian mau tahu, Ajeng tuh dibenci banget sama tantenya loh. Jadi pas banget kan kalau kita laporin Ajeng ke tantenya. Ide bagus tuh, udah pas banget kalau kita laporin Ajeng ke tantenya. Jadi udah nggak sabar banget ngeliat Ajeng menderita. Ya udah, tunggu apa lagi? Ayo kita gas ke rumah tantenya Ajeng. Kamu tenang aja ya Ajeng, kamu gak usah takut sama Tasya sama Dinda. Ada aku sama Cimo yang bakalan jagain kamu. Iya Ajeng, kamu tenang aja ya. Makasih ya. Tapi aku cuma takut pulang ke rumah. Kalian tahu kan, aku tinggal sama tante aku. Aku takut kalau tante aku lihat pipi aku ini lebam, terus tante aku marahin aku. Tenang aja Ajeng, tante kamu gak bakalan marah kok. Percaya sama aku. Iya Ajeng, gak mungkin tante kamu marah lihat keadaan kamu kayak gini. Ya udah, kalau kamu takut pulang, biar aku sama Cimo yang antarin kamu pulang, biar kamu gak dimarahin sama tante kamu. Iya Ajeng, ayo kami antar pulang. Makasih ya weh. Ya udah, ayo. Aku suka nonton sonorek. Asik. Berangkat normal, pulangnya budek. Mampus, nyanyi mulu lu Cimoy, udah kayak biduan aja. Ya emang gue cita-citanya mau jadi biduan. Nanti tuh aku mau masuk Dangdut Akademi. Gini. Cimoy Clarista, 11 tahun, Sulawesi Selatan. Buset, lu mau daftar Dangdut Akademi atau mau daftar Miss Universe sih? Ya pokoknya itulah. Balenggang patah-patah, nganape goyang pica-pica, nganape body poco-poco. Guys, kok Arto udah gak gabung lagi ya sama kita? Apa dia udah ngerasa kalau kita udah ngejauhin dia? Bisa jadi tuh, karena waktu kita tinggalin dia kemarin, mukanya tuh kayak lain-lain, kayak ada yang disembunyiin gitu. Gimana kita nggak mau ninggalin dia? Siapa suruh jadi teman sok bos banget? Mana sosok ngatur lagi? Iya kan weh, sok bos banget. Dikit-dikit harus ngikutin mood dia. Mah, kerjaan rumah aku udah beres. Aku sih main ya. Ya udah sana, awas ya kalau kamu main sampai maghrib. Iya mah. Ke tempat biasa pasti ada Cimo Dewi sama Ajeng di sana. Gue punya gosip nih. Gosip apa sih Cimoy? Jangan bikin penasaran deh. Iya Cimoy, gosip apa sih? Jangan bikin penasaran deh. Janjian gak bilang siapa-siapa, karena ini aku yang ngalamin sendiri. Pasti mereka di tempat biasa tuh. Itu mereka. Kok kayak ngomong serius sih? Nguping deh. Tahu kan weh, waktu hari aku makan di rumahnya Arto, terus mamanya Arto marahin aku cuman perkara makan doang loh. Ih, masa sih mama Arto kayak gitu? Cuman perkara makan doang loh. Benar ya keluarga itu, anak sama mama sama-sama aja kelakuannya. Iya kan weh, perkara nasi sepiring doang aku dimarah-marahin sama mamanya Arto. Ih, miris banget ya. Anak sama mama kelakuannya sama-sama aja, sama-sama munafik. Oh, jadi selama ini mereka ngomongin aku di belakang. Mana bawa nama orang tua lagi. Kalau gitu, aku bakal ikut cara main kalian. Aku bisa lebih munafik dari mereka. Aku bakal nyari circle baru, circle yang lebih hebat biar mereka nyesal. Lihat aja nanti.
Kurang ngajar, benar-benar bikin malu ya anak itu. Lihat aja apa yang bakalan tante lakukan ke dia. Tante, jangan bilang ke Arto ya kalau kami yang ngelapor. Ya tante, jangan sebutin nama kami bertiga ya kalau kami yang udah ngaduin Arto ke tante. Iya, tenang aja, tante gak bakalan tanya ke Arto kok kalau kalian yang lapor. Gak sabar banget lihat Arto tersiksa. Oke tante, kalau gitu kami pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi begitu ya rencana kita selanjutnya buat menghancurin circle si Cimoy. Iya weh, aku udah gak sabar banget mau lihat circle si Cimoy hancur. Sama, aku juga udah gak sabar banget mau lihat circle Cimoy hancur-hancurnya. Pokoknya circle kita ini harus berjaya selalu. Gak ada yang boleh ngalahin circle kita. Ya udah ya, aku balik dulu. Arto nggak asik banget deh. Tiap kumpul pasti pulangnya cepat mulu. Tahu nih Arto, cepat banget baliknya. Gak gitu aku tuh kalau bermain dikasih waktu sama orang tua aku. Kata orang tua aku boleh bermain asalkan jangan sampai lewat maghrib. Kalau sampai lewat maghrib, aku bisa dihukum. Oh, gitu ya? Ya udah deh. Ya udah, aku balik dulu ya. Sampai jumpa besok. Dadah Arto. Dadah Arto, sampai jumpa besok. Assalamualaikum Ma. Ini dia anaknya. Siapa yang dari kamu ngomongin orang? Maksud Mama apa sih? Aku nggak ngerti. Alah, sini kamu. Kamu tuh ya, Mama kan udah bilang kalau bermain tuh jangan sampai buat satu orang. Mama, aku nggak ngerti maksud Mama. Sekali lagi, Mama dengar kamu gak sopan ke orang, habis kamu Mama buat. Puas banget aku lihat Arto menderita. Lihat aja pembalasan apa yang akan bakal kami lakukan selanjutnya. Arto kenapa ya tiba-tiba nuduh kita? Padahal kita nggak pernah fitnah dia. Tahu juga nih Arto, orang kita nggak pernah fitnah dia. Kenapa ya Arto bisa berpikir kalau kita yang udah ngefitnah dia? Iya kan padahal kita udah sering nolongin dia. Tapi dilihat-lihat Arto kasihan juga ya sampai diusir sama mamanya. Iya siapa ya yang udah ngefitnah Arto sampai kelewatan kayak gini? Udah pastilah circle si Cimo yang udah ngefitnah dia. Siapa lagi kalau bukan circle Ale itu? Di kampung ini kan cuma ada 2 circle. Circle kita sama circle mereka. Ya juga kan nggak mungkin tuh circle kampung sebelah yang udah ngefitnah Arto. Artonya aja mainnya cuma sini-sini doang. Udah pasti tuh circle-nya si Cimo yang udah ngefitnah Arto. Emang brengsek circle si Cimo itu. Kita harus bantuin Arto untuk cari bukti. Sekarang kita harus temuin Arto. Buat apa lagi nyari ini Arto? Artonya aja udah ninggalin kita. Emangnya lu nggak kasihan lihat Arto diusir kayak gitu nggak punya tempat tinggal? Kasihan sih kasihan. Terus lu punya solusi buat tempat tinggal Arto? Iya, gue mau ajak Arto tinggal di rumah gue. Gue kasihan lihat Arto nggak punya tempat tinggal. Hah? Lu mau ajak Arto buat tinggal di rumah lo? Emangnya mama lo izinin lo bawa teman ke rumah? Itu mah masalah belakangan. Yang terpenting sekarang itu Arto punya tempat tinggal untuk sementara waktu. Oh, ya udah kalau gitu nggak usah lama-lama lagi. Keburu Artonya pergi. Ya udah, ayo jalan. Aku nggak tahu harus tinggal di mana lagi. Nggak satu orang pun yang mau nolongin aku. Kita berdua mau kok nolongin kamu. Iya Arto, ngapain lagi kalian mau kesini? Kalian mau fitnah aku lagi? Arto, percaya sama kami. Kami tuh nggak pernah fitnah kamu. Kamu harus percaya kami. Iya Arto, kami bisa jujur. Kami tuh nggak ada niatan mau fitnah kamu. Betul juga apa yang mereka bilang. Gue kan belum punya bukti juga buat nuduh mereka sebagai pelakunya. Arto, lo ikut ya tinggal di rumah gue. Lo kasihan tahu nggak punya tempat tinggal kayak gini. Iya Arto, kamu ikut Tasya ya tinggal di rumahnya. Kami nggak tega lihat kamu kayak gini nggak punya tempat tinggal. Maafin aku ya. Aku udah nuduh kalian sebagai pelakunya. Seriusan Tasya, lo mau tampung gue di rumah lo? Iya Arto, aku serius. Kamu ikut ya ke rumah aku. Masalah pelakunya nanti kita cari bareng-bareng. Iya Arto, kamu ikut Tasya ya ke rumahnya. Makasih ya kalian memang teman terbaik aku. Ya udah, ayo kita ke rumah aku. Benar-benar brengseknya circle si Cimo itu. Bisa-bisanya dia ngatain kita ondel-ondel. Iya, aku juga nggak terima.
Mereka selalu ngatain aku tompel. Apalagi kemarin, mereka ngatain aku tompel beracun. Ini bukan waktunya lagi untuk kita tinggal diam. Kalau kita gini-gini terus gak ada pergerakan, mereka bakalan injak-injak harga diri kita. Iya Tasya, betul banget. Tapi apa ya langkah awal kita buat mereka hancur? Oh, gue punya ide. Gimana kalau kita fitnah mereka aja ke Arto? Gimana caranya tuh kita mau fitnah mereka ke Arto? Gini, gimana kalau kita bilang ke Arto kalau circle-nya si Cimoy itu nampar lo? Gimana? Ide bagus kan? Nanti Arto bakalan marah ke Cimoy, terus belain kita. Jadi gue harus acting ditampar gitu? Iya, nanti kalau Arto datang, kamu langsung pura-pura nangis aja. Pokoknya kamu pura-pura kesakitan gitu. Terus kita bilang ke Arto kalau circle-nya si Cimoy itu udah nampar lo. Ide bagus juga tuh. Gue setuju banget sama ide lo, Tasya. Iya, kita tinggal tunggu Arto datang aja. Udah gak lama tuh si Artonya datang. Ke circle Tasya sama Dinda lah aku. Kayaknya mereka di tempat biasa deh. Kesana lah aku. Dinda, itu Arto. Buruan acting, buruan acting. Sakit. Sakit. Dinda, kok nangis sih? Sakit. Hah? Dinda, lo kenapa? Ini Arto. Dinda ditampar sama circle-nya si Cimoy. Apa? Ditampar circle-nya si Cimoy? Kok bisa sih? Aku juga nggak tahu. Pas aku lihat depan mereka hadang aku. Terus mereka tampar aku. Sakit. Sakit. Brengsek. Bisa-bisanya mereka ngelakuin itu sama kamu. Itulah jahatnya mereka. Padahal kami nggak usik-usik mereka. Tiba-tiba banget mereka nampar Dinda. Kasihan tahu Dinda. Sakit. Sakitnya tembus sampai otak aku. Sakit. Kurang ajar ya mereka. Kita nggak boleh tinggal diam. Kita harus datangi mereka. Gak usah Arto. Kami nggak mau. Kami takut kalau mereka tambah anarkis lagi ke kami. Ini nggak bisa dibiarin Tasya. Kasihan kalian. Emang harus dikasih pelajaran tuh ke mereka. Akhirnya Arto masuk juga dalam perangkap kami. Percayakan dia kalau Dinda ditampar sama circle si Cimoy. Dan dengan begini Arto bakalan tambah benci sama circle mereka. Sakit. 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 Udah, gak usah lama-lama lagi. Ayo kita datangi mereka.